Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga hari kalian menyenangkan. Kali ini aku mau bahas film series ketiga dari Denzel Washington. Cerita yang berkisah tentang seorang mantan marinir pasukan khusus yang sudah pensiun, namun terpaksa harus melawan mafia di kotanya sendirian agar semua orang bisa hidup dengan damai. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat filmnya. Di awal film kita dibawa ke Sisilia, Italia. Di sana, terlihat seorang kakek dengan cucunya sedang mengendari mobil menuju pabrik anggur miliknya. Ketika memasuki halaman, si kakek terkejut melihat beberapa anak buahnya sudah tewas. Merasa curiga, si kakek ingin memeriksa, dan menyuruh cucunya untuk diam menunggu di mobil. Terlihat salah satu anak buahnya yang masih hidup menghampiri si kakek. Dia bilang jika ada seseorang yang sedang menunggunya di dalam. Ketika memasuki pabrik, si kakek tambah terkejut melihat banyaknya bercak darah dan semua anak buahnya yang sudah tewas mengenaskan. Ternyata yang melakukan pembantaian semua ini adalah Robert McCall, mantan sersan marinir Amerika, seorang mesin pembunuh dengan keahlian di atas rata-rata. Robert memalsukan kematiannya selama ini hanya untuk memulai hidup yang baru. Si kakek bertanya, apa tujuan Robert datang ke sini? Robert menjawab jika dia di sini hanya untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dicuri oleh si kakek. Robert memberikan waktu 9 detik untuk si kakek menentukan takdirnya. Dengan sombongnya si kakek hanya diam tak menghiraukan peringatan Robert tadi. Lalu tiba-tiba, dengan kecepatan dan instingnya, Robert mampu membunuh semua anak buah termasuk si kakek hanya dalam hitungan detik. Si kakek pun tewas dengan headshot di kepalanya. Robert lantas mengambil kunci dari mayat si kakek, lalu menuju sebuah ruangan dan film pun dimulai. Setelah keluar pabrik, Robert bertemu dengan cucu dari kakek tadi. Merasa tak tega, Robert lalu pergi meninggalkannya. Beberapa detik kemudian, Robert malah ditembak oleh bocil tersebut. Bocil itu lalu lari meninggalkan Robert begitu saja. Mendapati luka tembak di pinggangnya, Robert memaksakan pergi. Karena luka yang semakin parah, Robert pun pingsan tepat di tengah jalan. Tak lama Robert ditemukan oleh polisi setempat dan dibawa ke kota Altamonte untuk diobati. Dokter yang merawatnya bernama Dr. Enzo. Dr. Enzo menawarkan Robert untuk tinggal sementara di rumahnya sampai Robert sembuh. Beberapa hari kemudian, Robert yang berangsur pulih meminta izin untuk berkeliling sebentar. Di sana Robert melihat penduduknya sangat ramah. Suasananya menyenangkan. Robert senang berada di kota tersebut. Di sana terlihat sebuah kafe dan Robert singgah untuk meminum secangkir teh sejenak. Tak lama kemudian Robert dihampiri seorang polisi yang bernama Giorgino. Gio adalah polisi yang menolong Robert waktu ia pingsan di jalan. Robert berterima kasih kepada Gio, tampaknya mungkin Robert sudah tak terselamatkan. Sampai di rumah, Robert menghubungi agen CIA. Robert menginformasikan adanya pabrik anggur yang dicurigai sebagai tempat produksi barang haram dan pencucian uang. Sore harinya, ketika Robert sedang santuy meminum teh, Robert melihat pemilik kafe memberikan sebuah amplop yang berisi uang kepada seseorang. Merasa mencurigakan, Robert mengikuti orang tersebut dan sampailah Robert di sebuah toko ikan. Di sana, terlihat Mako sedang menyiksa Angelo karena tak bisa memberikan uang setoran kepadanya. Robert yang mendengar keributan itu ingin menolongnya, namun karena Robert warga baru, Robert hanya melihatnya tanpa berbuat apapun. Scenes berpindah ke kota Napoli. Di sana terlihat Marco dan anak buahnya sampai di sebuah rumah kos. Terlihat seorang laki-laki sedang berjalan menghampiri Marco. Dia adalah Vincent, seorang bos mafia yang sesungguhnya. Vincent tak lain adalah kakaknya Marco. Di sana Vincent sedang mengusir para penghuni karena tempat itu akan dijadikannya sebuah hotel. Salah satu penghuni menolak, karena di sana ada orang tuanya yang lumpuh dan tak tahu harus kemana.
Mendapat penolakan itu, dengan sadisnya Vincent melempar si kakek keluar jendela dengan tali yang terikat di lehernya. Malam harinya, terlihat Robert sedang makan malam dengan Dr. Enzo. Robert ingin membalas kebaikan dokter dengan membelikannya seekor ikan karena Dr. Enzo menyukainya. Sampailah Robert di toko Angelo. Di sana Robert memilih beberapa ikan untuk diberikan ke Dr. Enzo. Di sisi lain, terlihat rumah kakek di awal film tadi sedang diperiksa oleh agen CIA. Di sana terlihat seorang gadis cantik bernama Emma. Emma dan rekannya Frank yang ditugaskan untuk memeriksa kasus ini. Di sana Emma dan timnya menemukan obat-obatan terlarang dan uang yang sangat banyak jumlahnya. Lalu mereka berdiskusi. Mereka berpikir jika ini semua adalah ulah teroris yang menyusup ke Italia. Kembali ke Robert dan Dr. Enzo. Robert yang sudah sembuh berterima kasih kepada Dr. Enzo karena sudah mau merawatnya. Robert yang sudah mengemasi barang-barangnya lalu pergi meninggalkan rumah Dr. Enzo. Ketika di jalan, Robert melihat warga kota berlarian menuju suatu tempat. Karena penasaran Robert pun mengikutinya. Sampainya di pusat keramaian, Robert kaget melihat toko Angelo sudah terbakar. Angelo terlihat sangat marah dan sedih atas kejadian ini. Angelo dibantu warga sekitar mencoba memadamkan apinya. Namun karena api yang terlalu besar, Angelo pasrah akan tokonya yang terbakar. Robert curiga jika yang melakukan pembakaran ini adalah Marco. Marco bersama anak buahnya sedang melihat kebakaran itu tak jauh dari tempat kejadian. Karena kejadian ini, Robert mengurungkan niatnya untuk pergi, dan kembali ke rumah Dr. Enzo. Pagi harinya, Robert bersama warga kota sedang membantu Angelo membersihkan sisa-sisa kebakaran tokonya semalam. Gio yang seorang polisi, lalu memeriksa kebakaran itu lewat CCTV. Gio melihat pelaku menggunakan mobil. Gio langsung menanyakan identitas pelaku ke rekannya di bagian lain. Sore harinya, terlihat Emma yang sedang mengawasi Robert ketika Robert sedang meminum teh di kafe. Robert pun menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh Emma. Emma mengetahui jika Robert yang meneleponnya waktu itu. Emma menanyakan apa yang terjadi di sana, dan bagaimana bisa semua orang di sana tewas. Robert bilang jika dia hanya lewat dan tak tahu apa yang terjadi setelahnya. Gio yang sedang menjemput putrinya di sekolah ditelepon oleh Marco. Marco bilang jika dia sedang menyandra putri dan istrinya di rumahnya. Gio pun bergegas pulang karena khawatir akan keadaan keluarganya. Sampainya di rumah, Gio melihat anak dan istrinya sedang disekap oleh Marco. Salah satu anak buahnya Marco langsung memukul Gio hingga terjatuh. Marco menghajar Gio sampai babak belur. Marco tahu jika Gio sedang memeriksa kebakaran toko Angelo semalam. Di rumah Dr. Enzo, Gio yang habis diobati bertemu dengan Robert. Robert lantas menanyakan apa yang terjadi dengan Gio. Robert pun menambahkan pertanyaannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di kota ini. Dr. Enzo pun bercerita, jika di kota ini semua sudah dikuasai oleh kelompok yang bernama Camorra yang dipimpin oleh Vincent. Vincent dan kelompoknya tak segan jika harus menghabisi siapapun yang menghalangi bisnisnya, seperti Gio tadi. Di malam hari, ketika Gio sedang makan malam bersama keluarganya, datanglah Marco dengan anak buahnya. Marco meminta Gio menyiapkan kapal untuk esok hari. Karena takut, tanpa sepatah kata pun, Gio hanya mengiyakan saja permintaan Marco itu. Tanpa disadari, Robert yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka, menatap Marco dengan sangat tajam. Marco yang merasa tak suka langsung menghampiri Robert. Marco memperingati Robert untuk jangan ikut campur atas urusannya. Robert pun hanya tersenyum dan Robert langsung mengunci pergerakan Marco hingga Marco merasa kesakitan. Robert memerintahkan Marco untuk meletakkan senjatanya di meja, lalu segera pergi dari tempat itu. Karena merasa dipermalukan, Marco berencana membunuh Robert dan menunggunya di luar. Lalu tiba-tiba dari belakang ada mobil yang menabrak salah satu anak buahnya hingga mati di tempat. Dilanjutkan anak buahnya yang lain dibunuh oleh Robert.
Marco lalu mengeluarkan pisaunya dan langsung melawan Robert. Apalah daya, Robert yang terlalu kuat akhirnya membunuh Marco dengan pisaunya sendiri. Setelah itu Robert pergi dan menghilang. Pagi harinya, terlihat beberapa petugas kepolisian sedang memeriksa kematian Marco dan anak buahnya. Di sini Gio menyadari jika pembunuh Marco adalah Robert, namun karena Marco orang jahat, Gio hanya menyimpannya sendiri dan tak memberi tahu siapapun. Scene kini berpindah ke kota Roma. Terlihat Emma yang sedang tertidur, terbangun karena suara telepon. Ternyata yang menelepon adalah Frank. Frank memberitahu Emma untuk menyalakan televisi dan melihat berita di sana. Terlihat jika telah terjadi pengeboman di salah satu stasiun karena aksi teroris yang membuat heboh seisi kota. Frank menambahkan, jika ingin menyelesaikan kasus ini, kita harus bekerja sama dengan polisi setempat. Sampailah Emma di kantor polisi setempat. Emma bertemu dengan kepala polisi, sebut saja Abah. Di sana Emma memberikan beberapa daftar tahanan untuk diinterogasi terkait kasus terorisme yang terjadi beberapa hari lalu. Abah menolak salah satu tahanan, dan membuang biodatanya ke tempat sampah. Tak habis akal, Emma memaksa dan berhasil mendapatkan tahanan tersebut. Emma menanyakan beberapa hal, salah satunya di mana markas dari teroris yang melakukan pengeboman waktu itu. Berkat informasi dari tahanan tadi, Emma berhasil menemukan markas dan langsung melakukan penyerangan ke sana. Terlihat beberapa orang langsung dibunuh, dan sisanya ditangkap untuk dimintai keterangan. Setelah Emma pergi, Abah langsung menuju ke kediaman Vincent. Di sana Abah mengucapkan turut berduka cinta atas kematian Marco, adiknya Vincent. Abah memperingati Vincent untuk berhati-hati karena agen CIA sedang menyelidiki kasus terorisme di negaranya. Diketahui jika ternyata Abah dan Vincent bekerja sama. Vincent terlihat tidak peduli akan hal itu dan menyuruh Abah untuk mengurusnya sendiri. Abah yang merasa terhina mengatakan jika Vincent orang barbar yang tak mengerti apa-apa. Vincent yang kesal langsung menusuk tangan Abah, dilanjutkan dengan anak buahnya yang memotong tangan Abah hingga putus. Abah pun pulang dengan sebelah tangannya di dalam ember. Kemudian Vincent langsung menghubungi Emma. Vincent mengatakan jika semua ini bukanlah ulah teroris, melainkan ulah kelompok Camorra yang dipimpinnya. Vincent memberitahu Emma untuk berhati-hati, lalu tiba-tiba duar. Dalam sekejap semua mobil di depan Emma langsung meledak. Ledakan tersebut banyak melukai anggota polisi yang sedang berjaga di sana. Meskipun selamat, Emma mendapatkan luka yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Malam harinya, Vincent bersama kelompoknya sedang bergerak menuju kota Altamonte. Setelah sampai, Vincent mengeluarkan Gio dan memanggil semua orang di sana. Mendengar keributan, warga pun mulai berdatangan satu demi satu. Di sana Vincent menanyakan siapa yang sudah membunuh adiknya. Jika tak ada yang mengaku, Vincent akan membunuh Gio, beserta semua warga yang ada di sana. Dari kejauhan terdengar suara, akulah yang melakukannya. Dengan gagah berani, Robert muncul menemui Vincent. Robert menjelaskan jika dia sudah memperingati Marco untuk tidak mengganggu warga di sana, namun Marco tidak mendengarnya. Mengetahui pembunuh adiknya, Vincent langsung menodongkan pistolnya ke arah Robert. Di sini Robert sudah pasrah dan berpamitan ke beberapa warga yang Robert temui. Robert berpikir jika ini adalah akhir dari hidupnya. Ketika ingin ditembak, terdengar suara, "Tembak aku juga." Semua warga coba membela Robert, mereka mengeluarkan handphonenya dan merekam kejadian itu. Para warga mengancam akan melaporkan Vincent jika Vincent berani menembak Robert. Atas saran anak buahnya, akhirnya Vincent tidak jadi membunuh Robert, dan pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Vincent merencanakan pembunuhan Robert esok hari. Beberapa jam kemudian ketika Vincent terlelap tidur, Robert lebih dulu menyusup ke rumahnya dan membunuh anak buahnya satu demi satu.
Vincent terbangun karena terkena tetesan darah dari anak buahnya. Ketika melihat ke atas, atap kacanya pun hancur, terlihat salah seorang mayat anak buahnya yang terikat dengan tali. Vincent langsung mengambil senjata dan memeriksa keadaan rumahnya. Di rumahnya sendiri, semua anak buahnya Vincent sudah tak bernyawa. Vincent yang panik kemudian menembak ke sekeliling walau tanpa arah dan tujuan. Di tengah kepanikannya, dari belakang Vincent dipukul oleh Robert hingga jatuh dan pingsan. Ketika tersadar, Vincent sudah dalam keadaan terikat. Robert menasihati Vincent jika semua orang harus siap dalam menghadapi kematian. Robert sudah mencekoki Vincent dengan obat-obatan ketika ia pingsan tadi. Robert memberitahu jika waktu hidup Vincent tinggal 6 menit lagi. Di sisa waktu hidupnya, Robert membuka ikatan Vincent agar Vincent bisa lari kemanapun sejauh mungkin. Meski sudah tertabrak mobil, Vincent tetap mencoba untuk lari dari kenyataan ini. Beberapa menit kemudian Vincent pun akhirnya tergeletak mati di hadapan Robert. Emma yang sudah sembuh, atas permintaan Robert, Emma mengembalikan uang pensiun yang sudah diambil paksa oleh kakek di awal film. Terungkap jika Emma adalah anak dari rekan Robert di film sebelumnya. Kembali ke kota Altamonte, para warga terlihat riang gembira merayakan kemenangan tim sepak bola kebanggaan mereka. Semua orang terlihat bahagia merayakan kemenangan tersebut. Di akhir film terlihat Robert dengan senyumannya menutup film ini. Dan film pun tamat. Oke, sampai sini dulu filmnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update film selanjutnya. Terima kasih.